Oke, tapi tergantung lagi dari tadi kondisi ibunya ya. Jadi harus diperhatikan kondisi ibunya. Ya Bu, ini kalau dia tekanan darah tinggi, dia polihidramnion, plasenta retak rendah atau plasenta previa ya jangan coba-coba. Ya, dan juga pelakunya, pemberi intervensinya, bidannya bisa nggak melakukan itu gitu ya. Jadi nggak dengar SOAS ya. Nah, jadi untuk memanjangkan, terus kalau misalnya bayinya stuck di mid pelvis gitu ya, supaya bayinya di mid pelvis tetap lebih optimal lagi, cepat proses penurunan kepalanya, proses turunnya kepala ke dalam panggul, ini bagus banget ya dilakukan side lying release ini untuk mobilitas pelvis ya dan memberi ruang pada pelvis. Nah, karena ini sifatnya sementara gitu ya. Jadi dikerjakannya boleh diulang 4 sampai 6 jam ya, per 6 jam. Ini bagus banget Bu, side lying release tadi pada persalinan yang lama. Jadi kontrasinya kok lama banget gitu. Ada nggak sih Bu? Kontrasinya 5 menit sekali gitu ya, udah 12 jam tapi kok nggak maju-maju pembukaan pintu lahirnya gitu ya. Masih pembukaan 4, dari 4 ke 5 bisa berlangsung berjam-jam atau 2 ke, walaupun memang fase laten, fase aktif itu ada hitungannya ya Bu, tapi kan untuk mempercepat gitu ya. Lalu kalau ada ibunya nyeri pinggang, ada punggung, pinggul, termasuk kalau ada bayi sungsang, atau misalnya ibu menemukan bayinya posterior tadi ya, kata dokternya, wah ini posisinya tengadah nih gitu ya, atau misalnya posisinya telentang, nah ini bisa dilakukan. Atau nih tadi ya, kepalanya masih asinkritisme setelah lewat PAP gitu ya, masih melintang aja gitu ya. Harusnya kan dia posisinya kan tadi ya, harapannya oksiputnya sudah mulai anterior ya, tapi masih begini aja gitu ya. Jadi masih lintang terus, masih tinggi tuh. Nah, jadi setelah itu juga bisa dilakukan side lying ini gitu ya. Nah, dan kapan dilakukannya? Kalau saat kehamilan ini boleh dilakukan 2 kali seminggu ya, dalam kehamilan untuk posisi yang lebih baik. Lalu lama waktunya sekali ngerjain 2 sampai 3 menit. Kalau misalnya pada saat kala satu persalinan, kita di dalam kala satu persalinan, ini lakukan selama 3 kali kontraksi pada setiap sisi. Jadi sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan-kanan dulu, kiri-kiri dulu nih. Ya, jadi kontraksi 2-3 kali lakukan ini gitu ya. Kalau ini sudah selesai baru kaki yang sebelahnya gitu ya. Nah, jadi 3 kali kontraksi dan lakukan pada kedua sisi agar pinggulnya tetap lurus. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Jangan salah satu sisi aja, nanti malah jadi nggak seimbang ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan, cuma nih harus di tempat tidur. Cuman ini nggak bisa, dia harus nanti pakai ini aja deh, nggak apa-apa ya. Ini jangan biarkan pinggulnya itu membungkuk ke depan ya, jangan jatuh, maksudnya pinggul ini nanti kita akan megang pinggulnya ini jangan sampai jatuh ke depan ya, lalu kaki atasnya nanti akan mengambang, jadi gini nih. Nah ini nanti nih, ini kan tangan bidannya ya, bidannya memegang tepi pinggulnya supaya pinggulnya nggak jatuh gitu ya. Dan pahanya ini, kaki bagian atas itu gantung ke bawah. Jadi jangan sampai nempel di lantai ya. Nah itu kalau nempel di lantai ya nggak ada functionnya nanti gitu. Makanya kenapa melakukannya itu harus di melakukannya itu harus di tempat tidur gitu ya, tempat tidur yang tinggi gitu ya. Dan ini biarkan dia jatuh gitu ya. Nah ini untuk apa harus dilakukan kiri, misalnya kanan-kanan dulu ya. Kanan-kanan dulu ini kurang lebih 2-3 kontraksi, melewati 2-3 kontraksi ya. Oke. Nah, pada saat jadi hindari paha ibu agar paha bisa jadi jangan, maksudnya begini, kita si penolongnya yang melakukan intervensi itu jangan ngalangin paha ibunya gitu ya.
Jadi supaya paha ibunya bisa jatuh, jangan kita berdirinya di sini, ini berdirinya pas di sini, ya, supaya ini bisa jatuh menggantung si kakinya, ya. Oke. Selanjutnya, standing release. Nah, standing release ini sentuhan yang sangat ringan untuk melepaskan fascia di sekitar panggul dan diafragma pernafasan. Ini juga untuk meningkatkan posisi janin, ya, pelurusan dan simetris pelvis, bahkan bisa mengurangi rasa panas dan dengkuran ya. Jadi kalau misalnya ibunya suka ngorok gitu ya, terus metabolisme ibu hamil kan lebih meningkat ya, jadi lebih gerahan gitu ya, boleh dilakukan ini. Lalu ini untuk meredakan juga nyeri panggul dan ketidaknyamanan di tulang sakrum, lalu pinggul bawah, pinggul atau tulang ekor, dan juga meningkatkan kemungkinan bayi sungsang untuk membalik, lalu bayi yang posterior berputar ke anterior. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang fascia itu dia yang melapisi, membungkus otot-otot. Jadi kalau pembungkusnya ketat, maka akan ketat nanti ya. Ini contohnya begini ya, standing release. Ini boleh ibunya berdiri. Ya, boleh seperti ini. Ya, lalu ini tangan kita di perut ibunya, ya, dan ini di tulang sakrumnya. Jadi hanya begini saja, biar kelihatan gitu. Begini, lagi, ya. Nah, jadi hanya begini saja, ya, diusap-usap, ya. Nah, apakah ini memberikan manfaat? Sangat memberikan manfaat, ya. Makanya sentuhan itu penting ya buat seorang ibu hamil, ya. Oke. Baik. Kayaknya udah deh, Nat. Thank you ya, Nat. Makasih.